Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bapak Ibu, orang tua kami, jamaah Masjid Madinatul Mukhlisin yang senantiasa dirahmati Allah, puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini Allah masih memberikan kita karunia-Nya. Allah masih memberikan kita taufik dan inayah-Nya, sehingga kita bisa meluangkan langkah kaki kita untuk menuju tempat yang mulia ini. Salawat beriring salam begitu juga tidak jauh di antara kita untuk menghadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah masjid yang senantiasa dirahmati Allah, adapun kaji kita pada malam hari ini untuk melanjutkan kaji kita yang telah lewat. Sebagaimana minggu yang lewat kita sudah membahas tentang sholat sunnah, yaitu sholat sunat duha. Dan pada malam hari ini kita akan membahas beberapa sholat sunnah yang lain. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita, sebelum kita memulai kaji kita pada malam hari ini untuk mengambil keberkahan, alangkah bagusnya kita menghadiahkan Fatihah kepada baginda Nabi, begitu juga kepada para sahabat, dan begitu juga kepada guru-guru kita yang mengajar kita tentang agama ini, begitu juga kepada orang tua kita yang cukup berperan dalam kehidupan kita. Susah payah mereka membesarkan kita. Kadang-kadang kita lihat sampai mereka jauh dari masyarakatnya sendiri untuk memperjuangkan anak-anaknya. Dan begitu juga kepada pengarang kitab ini, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas-siratal mustaqim. Bapak Ibu jamaah masjid yang senantiasa dirahmati Allah, di sini disebutkan di dalam kitab ini, wa qala al-muallif rahimahullah, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menyebutkan bahwa selanjutnya adalah tentang salat sunnah istikharah. Salatu istikharati wa du'a'uha. Di sini disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah seorang sahabat Nabi yang dulu di saat dia masuk Islam, dia bertanya kepada Rasulullah. Orang tuanya sudah tua sekali tapi tidak mau memeluk agama Islam. Dia tanya, ya Rasulullah, apakah kiranya aku masih berbakti kepada kedua orang tuaku? Pada saat ini mereka tidak mau menerima risalah yang engkau bawa. Apa kata Nabi? Islam tidak pernah membeda-bedakan. Walaupun orang tuanya berbeda agama, tapi Islam tetap menganjurkan anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya.
Di saat itulah Sa'ad bin Abi Waqqas, maka di saat dia berguru kepada Rasulullah, maka dia akan pulang ke rumahnya. Dia akan memandikan orang tuanya tadi, ibunya yang sudah tua itu. Dia mandikan, dia kasih makan, dia bajukan, sampai dia gendong. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengatakan, suatu ketika di saat aku menggendong ibuku, dia mencubit pinggangku, apa katanya? Tinggalkan ajaran Muhammad. Dia hanya tersenyum saja. Begitulah Islam mengajarkan tentang bakti kepada kedua orang tua. Nah, di sini Sa'ad bin Abi Waqqas menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sa'adati ibni Adam kasratu istighfaratillah wa ridahu bima qadallah, wa man saqawati ibni Adam tarkuhu istighfaratallah wa suqtuhu bima qadallah." Kata Nabi, di sini disebutkan yang paling membahagiakan cucu Adam itu adalah di saat mereka meminta kepada Allah dengan pilihan. Inilah yang disebut dengan istikharah. Dan mereka ridho terhadap yang diberikan Allah kepada mereka. Dan manusia itu akan merasa susah, sakawah, di saat mereka meninggalkan istikharah ini kepada Allah, dan mereka marah terhadap ketentuan yang diberikan Allah. Nah, di sini kita pahami bahwa sholat istikharah, di saat kita mendapatkan dua pilihan antara satu dengan dua, maka sepatutnya kita sebagai orang yang beriman meminta pilihan ini kepada Allah. Di saat kita meminta, kita santarkan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Sebagaimana Imam Nawawi juga menyebutkan ini, mengomentarinya. Apa kata beliau? Sesungguhnya di saat seseorang beristikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pilihan yang diberikan itu akan menyenangkan qalbunya. Hari ini kita lihat semakin maju, dunia semakin berkembang, tetapi tingkat stres itu semakin tinggi. Di negara-negara maju kita lihat seperti di Jepang, itu banyak orang-orang yang bunuh diri, padahal mereka adalah negara maju. Apa sebab? Karena mereka tingkat stresnya lebih tinggi. Orang-orang beriman, orang-orang Islam tentu tingkat stresnya lebih rendah. Apa sebabnya? Karena di saat mereka mempunyai permasalahan, mereka menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka beristikharah, mereka meminta kepada Allah manakah jalan yang terbaik. Di saat kita ulangi istikharah itu ternyata belum didapatkan hasilnya. Berapa kali kita ulangi sampai 3 kali, kira-kira belum didapatkan juga. Di saat kita beristikharah, mungkin bisa jadi melalui mimpi Allah akan memberikan jawaban itu. Inilah sebagai seorang muslim, ini landasan yang kita pegang. Di saat kita senantiasa mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami meminta. Bapak Ibu jemaah masjid yang senantiasa dirahmati Allah, di sini bagaimana tata cara sholat istikharah? Di sini diajarkan oleh baginda Nabi bahwa sholat istikharah ini dilaksanakan 2 rakaat. Di saat melaksanakan sholat istikharah, di saat umpamanya kita mendapatkan pilihan, kita susah menentukannya, maka boleh kita beristikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama di sini, sebagaimana Rasulullah mengajarkannya, bahwa di saat kita sholat rakaat yang pertama, di saat kita membaca Fatihah, maka kita baca qul ya ayyuhal kafirun. Sesudah rakaat kedua, sesudah kita membaca Fatihah, maka kita baca qul huwallahu ahad. Bolehkah kita ganti dengan surah yang lain? Boleh, tidak masalah. Cuma di sini para ulama senantiasa membuat ayat-ayat seperti ini. Sebagaimana Imam Nawawi mengomentari, kenapa sering-sering dibaca qul ya ayyuhal kafirun? Karena di dalam qul ya ayyuhal kafirun ini ada nilai-nilai kekufuran. Di saat sering-sering kita baca, kata beliau, maka nilai-nilai kekufuran itu dengan sendirinya akan terkikis dari kalbu kita. Bolehkah kita baca surah yang lain? Silakan, tidak masalah.
Di saat kita selesai sudah selesai surat istikharah, maka kita mengangkat tangan meminta kepada Allah, ya Allah, kalau sekiranya doanya bahasa Indonesia silakan, tidak masalah. Ya Allah, berikanlah aku pilihan manakah yang terbaik bagiku. Di saat diberikan Allah, kita melihat bahwa pilihan yang diberikan Allah tidak sesuai seperti apa yang kita harapkan, tentu ada yang terbaik di balik itu. Karena Allah menegaskan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kalian menyangka bahwa yang tidak baik itu, yang tidak aku berikan kepada kalian itu yang terbaik bagi kalian. Dan kadang-kadang kalian menyangka sesuatu yang tidak kalian inginkan itu tapi aku berikan. Padahal kata Allah, ada sesuatu yang terbaik di balik itu. Inilah yang kita kenal dalam istilah Islam dengan hikmah. Mana tahu Pak Dede tidak jadi wakil ketua, tidak apa-apa. Mungkin ada hikmah di balik itu. Ada hikmah terbaik, atau mungkin Pak John tak jadi kadis, apa-apa. Suatu saat pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau kita paksakan masih tetap ini itu, Allah kasih juga. Tapi ada sesuatu mungkin di balik itu. Persis seperti cerita Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya, ya Rabb, memang di dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan pernah ditanyakan Nabi Musa oleh muridnya, adakah orang yang lebih pintar darimu wahai Musa? Dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, tidak ada lagi. Tiba-tiba dia mendapatkan teguran dari Allah, sesungguhnya ada hamba kami yang akan berikan karunia kepadanya. Ini disebutkan di dalam surah Al-Kahfi bahwa Allah menjelaskan ada seorang manusia yang Allah kasih karunia, yaitulah Khidir alaihissalam. Di saat Nabi Musa alaihissalam bersama Khidir, dia melihat tidak ada yang luar biasa. Tetapi di saat mereka berjalan, ternyata ada sesuatu yang aneh yang diperbuat Nabi Khidir alaihissalam sampai-sampai membuat Nabi Musa menjadi jengkel. Kenapa kau bunuh anak ini? Dia persyaratannya tidak boleh bertanya, kata Nabi Khidir. Sesudah itu dia minta minuman kepada. Di saat mereka sampai ke kampung yang mereka tuju, ternyata mereka minta minuman, tidak dikasih. Tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam malah memperbaiki rumah yang hampir roboh. Lanjut ceritanya, sampai mereka berlayar, perahu yang sangat bagus itu dipecahkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Tapi Nabi Musa semakin jengkel. Ini model orangnya yang diberikan karunia kata Allah, tapi kok aneh-aneh. Padahal di balik itu ada hikmah semuanya yang Allah berikan. Sesudah akhir dari pertemuan mereka, ternyata Nabi Khidir alaihissalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Musa. Apa katanya? Di saat aku bunuh anak tadi, nanti suatu saat anak ini akan menjadi besar. Di saat dia besar, dia akan bunuh orang tuanya. Maka lebih bagus aku bunuh dia di saat dia masih kecil, belum mendapatkan dosa. Dia akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Hikmah. Kadang-kadang kita melihat di tengah-tengah masyarakat kita, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada anaknya yang meninggal, tapi dia menangis sampai satu RT itu tahu dia menangis anaknya meninggal. Merau-merau, bukan kau yang meninggal, aku. Padahal sebetulnya di satu sisi, di saat anaknya nanti meninggal dunia, maka anak itu nanti akan menjadi anak surga sebagaimana keterangan guru-guru kita. Nanti di hari kiamat, orang anak kecil yang meninggal ini, dia akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Ada hikmah di balik itu semua. Inilah kadang-kadang yang tidak masuk di nalar kita. Logika kadang-kadang buntu dalam hal ini. Makanya sebagai seorang muslim harus kita sandarkan ini melalui sholat-sholat yang kita lakukan, termasuk diantaranya adalah sholat istikharah. Kalau doanya yang lain boleh. Di sini ada diajarkan lagi oleh Nabi. Apa doanya? Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah, berikanlah aku pilihan dan Engkaulah yang memilihkan bagiku. Ini biasanya orang-orang yang seperti yang mau nikah ya, tetapi dijodohkan, dikasih dua orang perempuan, anak gadis, boleh istikharah, boleh.
atau mungkin Pak Juan dapat tender mana yang lebih bagus, boleh istikharah, silakan istikharah. Ada istikharah itu kita akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Ini dia tentang sholat istikharah. Bagaimana niatnya? Sengaja aku sholat istikharah karena Allah Ta'ala. Bolehkah pakai bahasa Arab? Boleh. Bagi yang pakai niat, biasanya kita paham tua pakai niat usolli sunnatul istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Manakah yang lebih bagus waktunya? Malamkah atau pagikah? Tergantung kita. Kalau sekiranya malam itu lebih tenang, lebih bagus malam. Di saat anak-anak sudah tidur, suasana semakin tenang, atau mungkin sesudah kita sholat tahajud bisa juga. Di mana yang lebih lapang waktunya? Tidak ada ketentuannya bahwa sholat istikharah itu harus yang tergantung kita, tergantung masing-masing. Inilah tentang sekelumit tentang sholat istikharah. Baru selanjutnya kita masuk tentang sholat sunnat hajat. Di sini sholat sunnat hajat ini termasuk sholat sunnat hajat ini adalah rahasia orang-orang soleh. Orang-orang soleh kita lihat tak pala bekerja, bukan maksudnya malas bekerja, tapi Allah cukupkan mereka. Ada sandaran yang disebut dengan sandaran bertiga. Melalui apa? Melalui sholat-sholat sunnah. Termasuk diantaranya adalah sholat sunnah hajat. Di saat kita mempunyai kebutuhan, biasanya para generasi salaf itu mereka akan menyandarkan itu kepada Allah melalui sholat sunnah. Inilah sholat sunnah hajat. Di sini juga disebutkan dengan riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i dari Abi Aufa radhiyallahu anhu, qala kharaja alaina Rasulullah yawman faqala wa qala man kana lahu hajatun ila Allah ta'ala aw ila ahadin min bani Adam falyatawadda wal yuhsin al-wudu'a thumma yusalli rak'atayn ثم ليثني على الله عز وجل وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول. Di sini disebutkan suatu ketika kata Abi Aufa mereka keluar bersama Nabi, kemudian Nabi itu duduk dan Nabi mengatakan man kana lahu hajatun ila Allah, siapa yang ada hajat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Bani Adam. Kita ingin punya hajat kepada seseorang atau mungkin kepada Allah hajat-hajat kita, maka kata Nabi hendaklah dia falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu, wal yuhsinil wudu'a, dan memperbaiki wudunya. Ini sering disenantiasa disampaikan oleh Nabi. Kenapa? Dengan wudu maka sholatnya sah. Wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Ini wudu ini sangat urgen sekali. Kadang-kadang kita lihat wudunya hanya wudu waktu ATPQ. Wudunya ambil air, padahal batas wudu itu harus jelas dia. Kalau ada jenggotnya itu harus diselang-selingi seperti jenggotnya Ustaz Kahfi. Itu harus diselang-selingi. Kalau tidak diselang-selingi wudunya tidak sah. Karena bagian rongga yang di sini ini harus dimasuki oleh air wudunya. Begitu juga dengan ibu-ibu perempuan, kalau ada tali tudungnya itu harus dicuci, diputar, dimasukkan tangan seperti ini. Kalau panjang tali tudungnya itu apa namanya itu bahasanya itu? Tali apa? Kalau kami dulu namanya tali tudung. Ininya kalau panjang itu harus diselangi dengan jari seperti ini supaya basah dia, karena itu masuk anggota wudu. Itu dia. Nah, ininya jambangnya itu, kalau kami laki-laki jambangnya,
Kalau ibu-ibu tali hidungnya, nah, itu harus dimasukkan air seperti ini. Baru kita harus jelas batas-batasnya itu. Ininya sampai dagunya. Baru tangannya sampai siku. Ada yang mencuci tangan tidak sampai di siku, tidak sah wudhunya. Harus jelas deh, makanya tangannya harus ditarik ke atas. Nah, kata Nabi, wal yuhsinul wudu, maka hendaklah diperbaguskan wudunya. Kemudian summa yusalli raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Di sini para ulama menilai bahwa salat 2 rakaat di sini sangat dianjurkan sekali. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam beberapa kitabnya para ulama, di saat mereka mempunyai hajat maka mereka akan sholat karena sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi menganjurkan 2 rakaat. Hendaklah mereka sholat sunnah 2 rakaat. Hendaklah sholat 2 rakaat. Summa liyusni Allah azza wa jalla. Kemudian mereka memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi. Kemudian mereka mengatakan, La ilaha illallahul halimul karim, Subhanallah Rabbil arsyil azim, Alhamdulillahi Rabbil alamin, As'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimah min kulli birri wassalamah min kulli ismin la tada'ni dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farrajta wa la hajatan hiya ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Jadi sesudah selesai sholat sunnah 2 rakaat, maka salam baru memuji Allah atau mungkin bacaan-bacaan zikir yang lain, apakah tahmid atau tasbih atau tahlil terserah, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baru membaca sholawat. Baru sesudah itu meminta kepada Allah. Di sini ada doanya. Kalau mau pakai doa ini silakan. Kalau tidak mau pakai doa itu tidak apa-apa. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa di sini ada seorang sahabat yang bernama generasi tabi'in, bukan sahabat, Wahid ibn Wardi, seorang generasi tabi'in yang thiqah. Di sini disebutkannya bahwa sholat sunnah hajat itu bukan 2 rakaat tapi 12 rakaat. 12 rakaat. Kalau dia mau melaksanakannya 12 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 12 rakaat. Sesudah itu dia sujud dan meminta kepada Allah, maka katanya tidak doa doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana tahu kita punya hajat-hajat, anak kita mau masuk ke perkuliahan. Itu Bu ya, kadang-kadang rasanya kurang ini, jangan doa sudah lama belum juga Ustaz, coba dibantai dengan sholat hajat. Ya mana tahu Pak John mau bikin kadis lagi nggak? Coba tiap malam sholat hajat dulu, baik. Nah, ini rahasianya itu, istimewanya itu sholat hajat. Ada penyandaran secara lebih utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak perlu kita pergi ke dukun. Dukun itu pun kadang-kadang antar berkait. Kalau dia bisa dia buat lagi ini berkait. Pasang ini, kadang-kadang seperti itu. Dukun itu pun tak jelas juga statusnya. Dia hanya kalau Anda pakai ini insya Allah bisa seperti ini. Nah, kalau sholat hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan rakaat ini? Bolehkah kita pakai ayat-ayat? Boleh, silakan, tidak masalah. Cuma di sini ada juga yang menganjurkan seperti Murtada Az-Zabini dalam kitabnya Ihyaul Muttaqin fi Syarhi Ihya Ulumuddin. Satu-satunya syarat terhadap Ihya Ulumuddin, beliau melampirkan beberapa sholat hajat yang bermacam-macam. Di situ kata beliau termasuk di antaranya boleh kita pakai ayat yang tadi. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Nah, kalau yang diberikan solusi, yang diberikan tawaran oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya, bahwa di saat kita selesai membaca Fatihah, kita baca Fatihah. Sesudah membaca Fatihah baru kita baca ayat kursi. Sesudah baca ayat kursi baru baca qul huwallahu ahad. 1 rakaat, sujud, bangkit lagi, baca Fatihah,
baru baca ayat kursi dan baca qul huwallahu ahad. 2 rakaat. Kalau rasanya susah 12 rakaat, 2 rakaat saja, berapa? Boleh. Kalau rasa-rasanya punya hajat, pasti kita semuanya punya hajat. Bawahnya Ustaz kapi, ya kan, mau kawin, tapi belum juga punya. Sholat hajat. Coba banyak-banyak sholat hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita lihat generasi salaf itu rata-rata mengikut Nabi, mereka itu banyak-banyak sholat sunnah. Kadang-kadang sholat sunnahnya itu tidak diketahui lagi jumlahnya seperti banyaknya. Karena Nabi pun di dalam beberapa riwayat, Aisyah terbangun, dia melihat Nabi masih dalam posisi sholat, dia tidur lagi, bangun lagi dia lihat Rasulullah masih sholat lagi, tidur lagi, bangun lagi dia lihat Rasulullah masih sholat. Karena di dalam beberapa riwayat Nabi mengatakan yang menenangkanku cuma 2, termasuk diantaranya dalam sholat. Kita kadang-kadang sholat itu yang bikin rusuh pas sholat. Karena banyak pikiran, sholatnya pun cepat-cepat, ujung-ujungnya lupa rakaatnya berapa saja. Sehingga berapa rakaat, udahlah bantai aja lah dengan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisinya sholatnya 2 rakaat salah. Kalau kita laksanakan di siang hari 2 rakaat juga salah. Kalau malam, mana lebih bagus? Nabi mengatakan sholatul lail masna. Sholat malam itu adalah 2. Jadi sholat malam juga 2 rakaat bagusnya. Kapankah waktunya yang lebih bagus? Terserah kita, mana yang lebih tenang. Tapi kalau rasa-rasanya malam, tengah malam, atau mungkin di saat kita selesai sholat tahajud, sebelum kita tutup dengan sholat witir, kita sholat hajat dulu. Mana tahu ya kan, sudah lama berumah tangga, tapi kadang-kadang tidak ada perubahan di rumah tangga ini. Ayahnya si ujung ini banyak kali bilang, coba dulu sholat hajat. Atau mungkin anak-anak kita yang masih susah diarahkan, coba sholat hajat. Sandarkan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena perisai seorang muslim, senjata seorang muslim, sebagaimana yang mengatakan doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang-orang beriman. Kadang-kadang kita lihat ya, orang-orang yang rajin sholat itu dianggap sepele. Itu kadang-kadang yang jadi bulan-bulan itu. Orang yang rajin sholat sudah mau dia berubah, kadang-kadang itu yang dicerita-ceritakan, yang banyak diomongkan. Tapi tidak tahu dia bahwa ada senjatanya, yaitu doa. Itu memang itu tentang sholat hajat dan sholat istikharah. Nah, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan sholat ini, sholat wudu, sholat sunnah wudu. Iya, ayat kursi sama kubur. Ya, ayat kedua juga ayat kursi dengan kubur. Apakah itu masalah? Tidak masalah. Karena di dalam satu rakaat itu bisa dibaca beberapa surah, itu tidak masalah. Seperti kita surah witir, itu kan surahnya juga 3, ya, 3 atau ini. Di rakaat terakhir itu kita baca qul-hunya 3 kali. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul